Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang keren banget, yaitu tentang kerajaan-kerajaan tertua di dunia yang masih ada sampai sekarang. Wow, sudah berapa ratus tahun ya umurnya? Pasti banyak banget cerita seru dan menegangkan ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas sejarah dan asal-usul 7 kerajaan tertua yang masih bertahan hingga saat ini. Siap-siap terkesima, guys. Kerajaan pertama yang akan kita bahas adalah Brunei Darussalam, tetangga kita yang kaya raya di Pulau Borneo. Negara ini punya sejarah yang panjang dan budaya yang gak kalah keren. Kerajaan Brunei berdiri pada abad ke-7 Masehi, lebih dari 13 abad lalu. Awalnya bercorak Hindu-Buddha, menguasai Kalimantan dan Filipina. Pada abad ke-11, Sultan Muhammad Shah memeluk Islam, mengubah Brunei menjadi kerajaan Islam. Brunei menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Masa kejayaan Brunei terjadi pada abad ke-19 di bawah Sultan Bolkiah. Wilayahnya meluas hingga Manila dan Sulawesi. Kekuatan lautnya disegani di Asia Tenggara. Masa kejayaan berakhir setelah kedatangan bangsa Eropa. Pada abad ke-19, Brunei menjadi protektorat Inggris. Brunei merdeka pada tahun 1984. Kini, Brunei kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi dan gas alam. Nah guys, itu dia sekilas tentang sejarah kerajaan Brunei Darussalam. Di balik negara kecil yang kaya raya ini, tersimpan sejarah yang panjang dan menarik. Selanjutnya, kita akan terbang jauh ke negeri Sakura, Jepang. Negara ini terkenal dengan budaya unik dan teknologinya yang canggih. Tapi, tahukah kalian bahwa Jepang juga merupakan rumah bagi monarki tertua di dunia? Yap, dinasti Jepang sudah ada sejak 60 SM, guys. Lebih tua dari peradaban Romawi kuno loh. Dinasti Jepang dipimpin oleh seorang kaisar yang dianggap sebagai keturunan langsung dari Dewi Matahari, Amaterasu. Kaisar pertama Jepang adalah Kaisar Jimmu, yang memerintah pada tahun 660 SM. Selama berabad-abad, kekuasaan Kaisar Jepang mengalami pasang surut. Pada periode Nara 710-794 M dan Heian 1145 Act, Kaisar memiliki kekuasaan penuh. Namun, pada periode Kamakura 1303 dan Muromachi 1303 kekuasaan Kaisar melemah dan digantikan oleh Shogun, pemimpin militer yang kuat. Meskipun begitu, dinasti Jepang tetap bertahan hingga restorasi Meiji pada tahun 1868. Pada masa ini, kekuasaan kaisar dikembalikan dan Jepang memasuki era modernisasi yang pesat. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, peran kaisar berubah menjadi simbol negara dan pemersatu bangsa. Hingga saat ini, kaisar Jepang masih sangat dihormati oleh rakyatnya. Gimana guys? Keren banget kan sejarah dinasti Jepang? Dari zaman kuno hingga modern, dinasti Jepang tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Jepang. Sahabat Sadah Channel, sekarang kita mampir ke negara tetangga yang terkenal dengan keramahannya, Thailand. Di balik keindahan pantainya dan kelezatan kulinernya, Thailand menyimpan sejarah kerajaan yang menarik. Kerajaan Thailand dulunya bernama Kerajaan Siam, berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Didirikan oleh Raja Sri Indraditya di Sukhothai, ibu kota kerajaan pertama. Pada masa Raja Ramkhamhaeng, Sukhothai mencapai puncak kejayaannya. Abad ke-14, Sukhothai runtuh dan digantikan oleh Kerajaan Ayutthaya. Ayutthaya berpusat di dekat Sungai Chao Phraya. Masa keemasan Ayutthaya berlangsung lebih dari 400 tahun. Kejayaan Ayutthaya berakhir pada tahun 1167, ketika pasukan Burma menghancurkan kota. Jenderal Taksin mengusir Burma dan mendirikan kerajaan Thonburi. Raja Rama Arel memindahkan ibu kota ke Bangkok dan mendirikan dinasti Chakri. Wah, seru banget ya cerita tentang kerajaan Thailand. Guys, siap-siap untuk menjelajahi sejarah kerajaan yang penuh dengan intrik, perebutan kekuasaan, dan kemewahan. Yap, kita akan membahas monarki Inggris, salah satu kerajaan paling berpengaruh di dunia. Monarki Inggris sudah ada sejak abad ke-10 Masehi, dengan Raja Athelstan sebagai Raja Inggris pertama yang menyatukan wilayah Inggris. Sejak saat itu, monarki Inggris mengalami banyak perubahan dinasti, dari Normandia, Plantagenet, Tudor, Stuart, hingga Hanover. Salah satu periode paling menarik dalam sejarah monarki Inggris adalah masa pemerintahan Ratu Elizabeth I, yang dikenal sebagai zaman keemasan Inggris. Pada masa ini, Inggris mengalami kemajuan pesat di bidang seni, sastra, dan penjelajahan. Namun, monarki Inggris juga mengalami masa-masa sulit, seperti Perang Mawar,
Revolusi Inggris dan Perang Dunia. Meskipun begitu, monarki Inggris berhasil bertahan dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Hingga saat ini, monarki Inggris tetap menjadi salah satu monarki paling terkenal dan dihormati di dunia. Ratu Elizabeth II yang memerintah sejak tahun 1952 adalah monarki dengan masa pemerintahan terlama dalam sejarah Inggris. Gimana guys? Seru banget kan sejarah monarki Inggris? Dari intrik politik hingga kemewahan kerajaan, monarki Inggris selalu menarik untuk dipelajari. Dari Inggris, kita menyeberang ke Skandinavia, tepatnya ke Denmark. Negara yang terkenal dengan dongeng Hans Christian Andersen ini juga punya sejarah kerajaan yang gak kalah keren loh. Kerajaan Denmark sudah ada sejak abad ke-10 Masehi dengan Raja Gorm the Old sebagai Raja Denmark pertama yang menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di Denmark. Pada masa lalu, bangsa Viking dari Denmark terkenal sebagai pelaut dan pejuang yang tangguh. Mereka menjelajahi dan menaklukkan wilayah-wilayah di Eropa, bahkan sampai ke Amerika Utara. Salah satu raja Viking yang paling terkenal adalah Raja Sinet the Great yang berhasil menguasai Inggris, Denmark, dan Norwegia pada abad ke-11. Kekuasaannya yang luas membuat Sinet the Great dijuluki sebagai Raja Laut Utara. Pada abad ke-15, kerajaan Denmark bersatu dengan Norwegia dan Swedia dalam Uni Kalmar. Namun, persatuan ini runtuh pada abad ke-19 dan Swedia memisahkan diri. Meskipun begitu, kerajaan Denmark tetap menjadi salah satu kerajaan yang berpengaruh di Eropa Utara. Pada abad ke-11, Denmark menjadi negara adidaya maritim dan terlibat dalam berbagai perang melawan Swedia. Hingga saat ini, kerajaan Denmark tetap menjadi monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Ratu Margaret II yang naik tahta pada tahun 1972 adalah Ratu Denmark pertama sejak abad ke-15. Dari Denmark, perjalanan kita berlanjut ke negara tetangganya, Swedia. Negara Skandinavia yang terkenal dengan keindahan alamnya ini juga menyimpan sejarah kerajaan yang panjang dan menarik. Dinasti Swedia sudah ada sejak abad ke-10 Masehi, dengan Raja Erik the Victorious sebagai raja pertama yang menyatukan sebagian besar wilayah Swedia. Pada abad ke-12, Swedia resmi menjadi kerajaan Kristen di bawah pemerintahan Raja Erik the Saint. Pada abad ke-16, Swedia bersatu dengan Denmark dan Norwegia dalam Uni Kalmar. Namun, persatuan ini diwarnai dengan konflik dan perebutan kekuasaan. Pada abad ke-19, Raja Gustav Vasa memimpin pemberontakan melawan Denmark dan membawa Swedia menuju kemerdekaan. Di bawah pemerintahan Gustav Vasa dan penerusnya, Swedia berkembang menjadi kekuatan militer yang dominan di Eropa Utara. Pada abad ke-11, Swedia mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Gustavus Adolphus yang dikenal sebagai Bapak Peperangan Modern. Pada abad ke-14, Swedia mengalami kemunduran setelah kalah perang melawan Rusia. Namun Swedia berhasil bangkit kembali pada abad ke-19 dan menjadi negara netral yang makmur. Hingga saat ini, dinasti Swedia tetap menjadi monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Raja Carl VI Gustaf yang naik tahta pada tahun 1973 adalah Raja Swedia saat ini. Terakhir, kita akan menyeberangi Laut Mediterania menuju benua Afrika, tepatnya ke Maroko. Negara yang terkenal dengan budaya Arab dan Berber yang kaya ini juga merupakan rumah bagi salah satu monarki tertua di dunia loh. Kerajaan Maroko sudah ada sejak abad ke-8 Masehi dengan dinasti Idrisid sebagai dinasti pertama yang memerintah Maroko. Pada abad ke-14, dinasti Almoravid berkuasa dan berhasil menyatukan wilayah Maroko dan Al-Andalus, Spanyol Islam, di bawah satu pemerintahan. Pada abad ke-12, dinasti Almohad merebut kekuasaan dan menjadikan Maroko sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Pada abad ke-19, dinasti Alauite naik tahta dan memerintah Maroko hingga saat ini. Pada abad ke-19, Maroko menjadi rebutan bangsa Eropa, dan pada tahun 1912, Maroko resmi menjadi negara protektorat Prancis dan Spanyol. Namun, semangat juang rakyat Maroko tidak pernah padam. Pada tahun 1956, Maroko berhasil merdeka di bawah kepemimpinan Raja Mohammed V. Hingga saat ini, kerajaan Maroko tetap menjadi monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Raja Mohammed V yang naik tahta pada tahun 1999 ada Raja Maroko saat ini. Wah, seru banget ya perjalanan kita menjelajahi 7 kerajaan tertua di dunia.
Dari Asia Tenggara hingga Afrika Utara, kita belajar banyak tentang sejarah, budaya, dan kejayaan kerajaan-kerajaan ini. Ternyata, di balik kemegahan dan kemewahan, tersimpan kisah perjuangan, pengorbanan, dan adaptasi yang luar biasa. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel Sada Echa untuk video-video seru lainnya tentang sejarah dan budaya dunia. Tulis juga di kolom komentar, kerajaan mana yang paling kalian ingin kunjungi dan kenapa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.